Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Pang Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keyless PKE yang model VRZ atau yang sering banyak kita jumpai ya. Kenapa saya dikatakan VRZ? Ini karena remote-nya menyerupai Innova atau Fortuner VRZ ya. Jadi seperti ini ya. Ini sudah sering saya bahas, tapi masih banyak teman-teman yang masih belum paham mengenai bagaimana cara pasang dan lain-lain ya. Nah, untuk video yang pertama ini, jadi nanti akan saya bagi beberapa video. Ini yang part pertama, saya akan membahas mengenai kabel ya. Jadi perkabelan di sini itu artinya apa saja, detailnya di mana, dan cara pemasangannya seperti apa ya. Oke. Untuk remote ya seperti ini ya. Jadi model VRZ yang saya rekomendasikan adalah yang bentuk keylessnya itu seperti ini ya, yang bukan bolong atau yang berlogo huruf X di sini ya. Itu nggak saya rekomendasikan, biarpun remote-nya sama tapi fitur dan programnya itu beda ya. Nah, ini yang durability-nya sudah cukup bagus, sudah terbukti 3 tahun pakai teman-teman di sini itu masih aman, baik mobilnya maupun barangnya ya. Oke. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perkabelan ya. Jadi kalau untuk pemasangan detail tiap mobil itu sudah saya pernah dan sering upload di sini ya. Dan untuk pembahasan kabel mungkin belum pernah secara detailnya di sini. Nah, jadi basicnya saja biar misalnya bukan beli produk ini atau ada produk lain, jadi bisa lihat video ini, itu pun sama saja ya. Jadi pada dasarnya saya akan menjelaskan perkabelannya. Oke, yang pertama itu kita cari kabel kontak ya. Kabel kontak itu kabel yang besar. Kabel besar itu pastinya ada 6 ya. 6 terdiri dari warna merah, hitam, coklat, putih atau ada yang coklat semua, terus biru dan kuning ya. Tapi pada dasarnya soket di mobil itu kita lepas ya, yang misalnya masih nyolok nih soket kontak mobil. Nah, itu kita cek dulu semuanya, mana yang ACC, mana yang plus 12 volt. Itu kita cek semuanya satu-satu kabelnya, dan kalau sudah ketemu baru di jumper ke kabel ini ya. Jadi kabel ini ngejumper ke soket kontaknya. Kalau untuk video cara mengeceknya bisa lihat ya video yang sebelumnya di sini, di atas ini. Oke. Dan seperti yang tergambarkan di sini, itu kabel-kabelnya itu ada yang atas dulu ya. Yang atas ada kuning untuk starter, terus coklat key on 2, hitam ground, biru ACC, merah plus 12 volt, putih key on 1 ya. Kesimpulannya, yang mudah aja, ini kalau kita hubungkan saja, yang ini plus 12 volt standby, dan ini ground ya, dihubungkan. Itu ketika ini dicolok ya. Jadi kalau ini saya soketkan seperti ini, terus ini dihubungkan ke ground sini, dan ini di merah ya, plus 12 volt ya, seperti ini. Nanti ini modul sudah bisa bekerja ya. Kalau dipasang semua, nanti kita bisa melakukan lock unlock melalui remote ini ya. Jadi pengetesan sebenarnya cukup 2 ini saja ya, 2 kabel ini untuk sebagai powernya ya. Oke, kembali lagi untuk yang kabel lainnya. Ini ada kabel biru ACC ya, biru ACC sambungkan ke ACC. Yang kuning starter, yaitu sambungkan ke starter ya. Ketika kabel kita starter mobil, itu ada arus yang nyala saat starter, motor starter hidup terus mati lagi, itu sambungan ke starter. Nah, kemudian nih kontak on ya. Kenapa di sini ada 2? Karena kebanyakan mobil itu ada kontak onnya itu ada 2 ya.
Misalnya ada satu pun seperti apa caranya. Nah, kalau ada dua, kita bisa langsung sambungkan ya. Kita sambungkan ke soket kabel yang ada di soket kontak yang on ya. Ketika kontak on itu arusnya ada, tapi ketika kontak ACC itu arusnya mati. Itulah kabel kontak ya, kontak on. Jika ada dua pemasangannya bebas ya, boleh ditukar-tukar. Misalnya pun nggak hidup ya, tinggal ditukar lagi ya antara kabel putih dan coklat ini ya. Dan kasusnya bila ada satu ya, ada satu kabel kontak on yang di mobil, itu seperti apa? Apakah ini dipakai salah satu saja atau dua-duanya dipakai? Tapi taruhnya di mana ya? Jadi bila ada satu kabel sebagai kontak on, kita cukup menggabungkan saja ya. Ini digabungkan kabelnya. Kalau sudah digabungkan, baru disambungkan ke kontak on ya. Karena kabelnya cuma satu, ini harus disambungkan semua. Jadi terhubung disambung seperti ini tidak masalah ya, karena memang itu caranya. Oke. Itu untuk kabel kontak on. Jika kabel di mobilnya cuma satu untuk on-nya. Kemudian kita lanjut untuk starter. Kabel starter itu biasanya semua rata-rata itu satu ya untuk arus starternya ya. Tapi bila memungkinkan ada dua ya, jadi di mobil ada dua untuk starternya, itu kita sambung ke sini satu. Nah ini nggak disambung, mobil tetap nggak bisa starter ya, bisa hidup ya. Nah untuk biar bisa hidup itu kita paralel aja ya. Jadi ini dicabang jadi dua. Ini kabelnya jadi satu ke sini ya. Ini ada dua untuk kabel starter, tinggal dimasukkan saja ya. Tapi ini untuk kasus yang jarang ya, saya belum pernah juga nemuin kabel starter di mobil itu ada dua ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk video yang part pertama ini kita bahas untuk kabel yang besar aja dulu ya. Nah, jadi untuk kabel besar ini cukup mudah dipahami dan dipasangnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk part 2 nya. Sampai ketemu lagi.